Hanli diam-diam menggunakan seni musim semi abadi untuk menenangkan pikirannya sebelum berani mengangkat kepalanya. Matanya melirik wanita yang memikat itu dan beralih ke wanita terakhir. Istri terakhir yang masuk tampaknya berusia 26 hingga 27 tahun. Meskipun dia cantik jelita, satu tatapan pada wajahnya yang sedingin es akan membuat siapapun berhenti. Selain itu, sejak dia memasuki ruangan, tatapan dinginnya telah diarahkan langsung kepada Hanli. Nyonya Yan melihat orang-orang ini datang dan berdiri dari tempat duduknya, serta dengan lembut menyapa mereka. "Salam kakak kedua, kakak ketiga, kakak kelima juga sudah datang," ucap Nyonya Yan. "Kakak keempat, kau terlalu formal. Kita semua dari keluarga yang sama. Tidak perlu bersikap begitu sopan," ucap istri kelima doktermu. Tanpa menunggu wanita di depannya berbicara, wanita muda yang sangat mempesona itu menutup mulutnya yang berbentuk almond dan tertawa. Tawa itu mengandung pesona yang memikat, menyebabkan Hanli mengalami ledakan hasrat dan semangat yang sedikit terguncang. Dia terdiam tanpa gerakan ataupun kata-kata. Yang disebut kakak kelima adalah wanita yang anggun dan berkelas. Dia duduk diam di seberang Nyonya Yan. Setelah para wanita yang sudah menikah itu masuk, Mo Chai-hwan dengan sengaja menutup pintu dan bergerak di belakang ibunya. Matanya yang bulat dan penuh cahaya berputar-putar secara acak di seluruh ruangan. Tidak diketahui apa sebenarnya yang sedang dipikirkannya. Anak muda ini adalah orang yang menyampaikan pesan itu. Wanita berusia sekitar 30 tahun itu menatap Hanli dan bertanya dengan samar. "Benar sekali, berdasarkan surat yang dia kirimkan, ini adalah penerus dari suami kita," ucap Nyonya Yan menjawab dengan mudah. Tak lama kemudian dia berkata dengan hormat kepada Hanli, "Ini adalah istri kedua gurumu. Apakah kamu tidak akan memberi penghormatan?" ucap Nyonya Yan. "Aku memberi hormat kepada ibu bela diri kedua," ucap Hanli dengan pikiran tajam. Hanli melangkah maju dan membungkuk hormat kepada wanita yang sudah menikah itu. "Berdirilah, karena dia adalah murid kesayangan suamiku. Tidak perlu bersikap terlalu sopan," ucap wanita yang sudah menikah itu sambil tersenyum. "Ini adalah ibu bela diri ketiga dan ibu bela diri kelimamu," ucap Nyonya Yan menunjuk ke arah wanita muda yang luar biasa cantik dan wanita yang elegan dan anggun, memperkenalkan mereka satu persatu kepada Hanli. "Salam untuk ibu bela diri ketiga dan ibu bela diri kelima." Hanli melihat wanita-wanita muda yang sudah menikah itu tidak lebih dari beberapa tahun lebih tua darinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia pun membungkuk dengan sopan. Hanli menatap Nyonya Yan dengan wajah ragu. Dia tersenyum tipis dan berkata dengan suara hangat, "Ibu bela diri ketigamu menghentikan penuaan wajahnya dengan sebuah teknik. Meskipun dia tampak baru berusia sekitar 20 tahun, dia seusia dengan ibu bela diri keduamu," ucap Nyonya Yan. Setelah Hanli mendengar ini, dia menganggukkan kepalanya dalam hati, merasa puas karena tebakannya sendiri tidak terlalu meleset. Wanita muda yang sangat cantik ini secara alami memiliki seni rahasia yang tidak biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memikat hanya dengan penampilannya dan membuatnya tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. "Kakak kedua, ini surat tulisan tangan suami kita. Tolong lihatlah." Nyonya Yan menyerahkan surat Hanli kepada istri kedua yaitu Nyonya Li. Setelah Nyonya Li menyelesaikan membaca, dia menyerahkan surat itu kepada dua istri lainnya. Ketika wanita-wanita muda yang anggun dan berkelas itu membaca surat itu dan selesai memeriksanya, beberapa istri lainnya tercengang hingga terdiam sepenuhnya. Bahkan istri muda yang tampak sembrono dan cantik, Nyonya Liu, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Sama sekali tidak memiliki keberanian dan pesona memikat yang dimilikinya beberapa saat yang lalu. Nyonya Liu malah menunjukkan ketenangan yang tidak terduga. Ketika Hanli melihat penampilan beberapa istri doktermu, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa gelisah. Dia tidak tahu informasi penting apa yang terungkap dalam surat itu yang menyebabkan para istri ini bersikap begitu serius. Namun ekspresi tenang Hanli tidak berubah sejak dia pertama kali memasuki ruangan.
membuat para istri berpikir bahwa dia dapat diandalkan dan memiliki sikap seperti seorang jenderal. "Hanli, surat gurumu telah mengejutkan kami para ibu bela diri. Jadi kami harus membicarakannya dengan baik. Kau datang dari jauh, pasti kau lelah. Kau harus bermalam di sini, di perkebunanmu. Besok kami akan memanggilmu untuk diinterogasi," ucap Nyonya Yan. Karena Nyonya Yan telah memegang kekuasaan asosiasi naga banjir yang menakutkan di tangannya selama beberapa tahun, setiap gerakannya memiliki martabat yang tidak terlukiskan. Akhirnya, dari dialah yang pertama berbicara dan memberi instruksi kepada Hanli. "Junior ini mematuhi perintahmu," ucap Hanli menjawab dengan patuh sepenuhnya. Istri-istri lainnya tidak menghalangi Nyonya Yan. Tampaknya mereka juga setuju agar orang luar seperti Hanli ini mundur sehingga mereka dapat membicarakan beberapa masalah sensitif. "Huan Er, antar murid ayahmu ke kediaman belakang dan carikan kamar yang bersih untuknya agar dia bisa beristirahat dengan baik," perintah Nyonya Yan kepada Mo Chai Huan. "Aku mengerti, murid senior Hanli, ikuti aku." Mo Chai Huan mengedipkan matanya beberapa kali dan sedikit mengernyitkan hidungnya serta mulai agak enggan. Namun dia segera berpikir ulang dan setuju dengan senyum di wajahnya. "Kamu dilarang mengganggu murid seniormu. Kalau tidak, kamu akan dihukum oleh peraturan klan," ucap Nyonya Yan. Nyonya Yan tahu pikiran putrinya yang tidak berguna seperti punggung tangannya, sehingga memberinya peringatan lisan terlebih dahulu. "Baiklah, aku mengerti." Gadis muda itu cemberut dan dengan enggan setuju. Hanli tidak bisa berkata apa-apa. Jika Nona Yan tidak mengatakan apa-apa, apakah wanita muda yang cantik ini akan mempermainkannya? Hanli menatap Mo Chai Huan dengan tatapan aneh, dan untuk pertama kalinya dia tidak lagi menganggap gadis ini menggemaskan. Akibat campur tangan ibunya, Mo Chai Huan dengan putus asa berjalan keluar pintu. Hanli mengikutinya dari belakang dengan ekspresi tak bergerak. Menunggu beberapa saat setelah Hanli meninggalkan ruangan, Nyonya Yan memecah kesunyian di ruangan itu dengan suaranya yang serius. "Kakak kelima, aku harus merepotkanmu untuk melihat-lihat dan melihat apakah anak laki-laki itu benar-benar pergi atau dia diam-diam kembali dan bersembunyi di suatu tempat. Kami masih belum yakin," ucap Nyonya Yan. Setelah Nyonya Wang yang anggun dan berbudi luhur mendengar ini, dia tanpa berkata apa-apa meninggalkan ruangan dan menghilang ke dalam kegelapan. "Kakak keempat, kau terlalu meremehkan anak laki-laki itu. Bagaimana mungkin dia bisa begitu terampil?" ucap Nyonya ketiga. Sebuah cahaya bersinar di mata cantik istri ketiga. "Kakak ketiga, kau benar-benar lupa tentang satu hal. Seorang murid dari suami kita tidak mungkin orang biasa," ucap Nyonya Yan. "Aku yakin perkebunanmu kita dijaga dengan sangat ketat. Terlebih lagi, gedung ini merupakan lokasi penting tempat aku menangani urusan asosiasi. Tidak jauh dari sini ada 20 hingga 30 penjaga tersembunyi yang berjaga dengan ketat. Namun, bahkan dengan semua pertahanan kita, dia masih bisa menyusup diam-diam ke tempat ini tanpa menarik perhatianku atau Chai Huan. Apakah menurutmu ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang ahli biasa?" ucap Nyonya Yan. Dari penjelasan kakak keempat, tampaknya pemuda bernama Hanli itu memang memiliki suatu kemampuan, ucap istri kedua Li dengan lembut sambil sedikit mengernyitkan alisnya. Istri ketiga ragu sejenak sebelum mendesah dan mengutarakan pikirannya. Tidak perlu dikatakan lagi, konsentrasinya sudah jauh lebih besar daripada yang palsu. Aku ingat ketika pemuda tampanmu melihat wajahku, teknik rubah surgawi agungku telah membuatnya tergila-gila selama seharian sebelum dia pulih. Sedangkan pemuda yang bernama Hanli itu awalnya hanya agak bingung, tetapi dia segera mencernihkan pikirannya sesudahnya. Jelas terlihat bahwa energi mentalnya luar biasa. Dia sama sekali tidak biasa, ucap Nyonya ketiga. Setelah mendengar kata-kata itu, ketiga istri itu terdiam. Semua orang tampak berpikir seolah-olah mereka semua ingin mengatakan sesuatu yang buruk. Setelah beberapa saat, Nyonya Yan tersenyum pahit dan mengambil inisiatif untuk berbicara terlebih dahulu. Dengan orang yang begitu ganas, mustahil untuk mengetahui apakah dia akan membawa keberuntungan atau bencana ke Mo Estate kita.
ucap Nyonya Yan. Keluarkan surat rahasia itu. Begitu semua orang melihatnya, semuanya akan jelas. Kata-kata ini datang dari luar ruangan dan tidak diucapkan oleh Nyonya Yan, melainkan oleh istri kelima yang anggun serta berkelas itu, dan kemudian melangkah masuk ke dalam ruangan. Aku sudah memeriksa daerah sekitar dengan sangat teliti. Tidak ada orang luar dalam radius 200 meter dan penjaga juga diperkuat, ucap istri kelima tanpa ekspresi. Nyonya Yan menundukkan kepalanya sambil berpikir, lalu akhirnya membuka mulutnya. Kalian semua pasti ingat kata-kata yang diucapkan suami kita sebelum dia pergi. Setelah dia pergi, jika seseorang mengirim surat tanpa tanda dan tanpa pesan tersembunyi, itu akan membuktikan bahwa dia aman dan kita bisa merasa tenang. Namun, jika surat itu ditandai dan menyembunyikan pesan tersembunyi, maka itu pasti berisi berita yang jauh dari kata baik. Kita harus mempersiapkan diri secara mental mengenai surat ini, ucap Nyonya Yan. Kita semua melihat bahwa surat itu ditandai dan di dalamnya terdapat pesan tersembunyi. Terlepas dari seberapa suramnya berita itu, ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi cepat atau lambat. Mari kita keluarkan dan baca surat yang sebenarnya. Suara istri ketiga tidak lagi manis dan menawan, tetapi malah dipenuhi dengan kesedihan. Baiklah, karena semua orang sudah selesai mempersiapkan diri, sekarang kita akan mengungkap pesan tersembunyi itu, ucap Nyonya Yan dengan tegas. Tanpa ragu lagi, dia mengambil cangkir teh dari meja di dekatnya dan mulai mengisi cangkir itu setengahnya dengan air dingin. Dia kemudian mengambil cincin berbentuk naganya dan memutarnya dengan ringan beberapa kali. Tanpa diduga, cincin itu terbelah menjadi dua dan dengan demikian memperlihatkan bubuk obat putih yang tersembunyi. Nyonya Yan dengan hati-hati menuangkan bubuk obat ke dalam cangkir teh dan kemudian melihat ke arah orang-orang di sampingnya. Istri kedua Li menatap Nyonya Yan dan menjadi orang pertama yang berdiri. Dia dengan anggun tiba di depan meja dan mengangkat tangannya. Jarinya yang putih bersih tanpa diduga juga memakai cincin yang sama. Nyonya Yan mengeluarkan sedikit bubuk obat dari cincin itu dan menuangkannya ke dalam cangkir teh. Namun bubuknya berwarna merah dan tampaknya berbeda dari milik Nyonya Yan. Istri ketiga dan istri kelima melakukan hal yang sama. Mereka berdua memiliki cincin naga yang masing-masing berisi bubuk obat berwarna kuning dan hitam. Nyonya Yan menunggu hingga semua orang selesai minum sebelum mengambil cangkir teh dan mengocoknya perlahan. Hasilnya, cairan yang awalnya berwarna-warni itu berubah menjadi bening. Selesai, airnya sudah jernih. Kakak kedua, kamu yang paling ahli dalam menggunakan tanganmu. Akan lebih baik jika kakak pertama yang mengotori kertasnya, kata Nyonya Yan dengan rendah hati kepada istri kedua Li. Setelah Nyonya Li mendengar ini, dia tersenyum tipis. Dengan surat dan air obat, dia mulai bekerja. Selama waktu yang singkat ini, selain dari Nyonya Li yang mengoleskan air obat ke permukaan surat itu, terjadi keheningan total yang menyebabkan atmosfer ruangan menjadi lebih tegang. Sudah selesai, surat itu sudah benar-benar kotor. Selanjutnya, kita harus meminta kakak kelima untuk membantu mengeringkan surat ini dengan kekuatan batinnya, ucap Nyonya Li menegakkan tubuhnya, menyeka keringat harum di dahinya, dan berbicara kepada istri kelima sambil tersenyum. Wanita muda yang anggun dan tenang itu menganggukkan kepalanya dan segera mengambil surat basah itu. Dia kemudian mengulurkan tangannya yang lain, dan dengan sedikit tenaga, hawa panas yang samar dan membara terpancar dari telapak tangannya. Dia meletakkan telapak tangannya 3 inci dari surat itu dan perlahan mengeringkannya. Setelah beberapa saat, surat itu benar-benar kering dan tinta hitamnya telah hilang sepenuhnya. Di tempatnya muncul tulisan tangan merah samar. Ini adalah rencana doktermu untuk menggunakan Hanli untuk menyampaikan pesan kepada istri-istrinya, sebuah pesan tersembunyi. Hanli tidak menyadari apa yang terjadi di ruangan itu setelah dia pergi. Saat itu ada iblis kecil berdiri di hadapannya yang membuatnya merasa sangat pusing. Dalam perjalanan mereka, nona muda ketigamu ini secara tidak terduga dan tanpa malu meminta sesuatu yang disebut sebagai hadiah pertemuan pertama dari kakak bela diri seniornya.
Hadiah seperti apa yang diinginkan oleh adik junior, ucap Hanli. Tanpa pilihan yang lebih baik, Hanli dengan tak berdaya mencubit hidungnya dan bersiap untuk memenuhi permintaannya. Batu permata, perhiasan, atau mungkin sesuatu yang menyenangkan dan menarik yang bisa digunakan. Aku tidak terlalu pilih-pilih. Sebenarnya, jika kamu tidak punya apa-apa, memberikan 7 hingga 8.000 tel perak juga bisa. Ini bisa dianggap sebagai ujianmu, ucap Mo Chae-hwan berkata dengan polos tanpa jejak rasa bersalah saat dia mengedipkan matanya yang besar dan gelap. 7 hingga 8.000 tel perak, ucap Hanli. Ketika Hanli mendengar ini, dia hampir jatuh ke lantai. Iblis kecil ini seperti singa betina yang membuka mulutnya lebar-lebar, sama sekali tidak takut akan keselamatannya. Dengan mempertimbangkan semua yang kumiliki, aku tidak memiliki perak sebanyak itu. Bahkan jika aku memilikinya, mustahil untuk memberikannya kepadanya. Apakah dia menganggapku sebagai pria polos yang bodoh? Ucap Hanli dalam hatinya. Meskipun Hanli berpikir demikian, ekspresinya tidak berubah. Namun, melihat ekspresi gadis itu, ada sedikit makna dalam tatapannya. Mo Chae-hwan cukup pintar, hanya dengan sekali pandang, dia bisa memahami beberapa pikiran Hanli. Dia memiringkan mulutnya yang kecil dan dengan sengaja berteriak kaget. Saudara bela diri senior Han, kamu tidak punya hadiah untuk mengenang pertemuan pertama dengan saudari bela diri junior yang menggemaskan ini? Kamu harus tahu bahwa tahun ketika aku pertama kali bertemu Tuan Mudawu, dia memberiku uang kertas 10.000 perak sebagai uang saku, ucap Mo Chae-hwan. Begitu Hanli mendengar ini, dia menjadi marah. Tentu saja, orang bermargawu itu sedang merencanakan agar kekayaan keluargamu menerima 2 kali lipat jumlah sebagai balasannya. Aku tidak punya sedikit pun niat untuk memberimu hadiah seperti itu. Selain itu, ayahmu menanamkan racun yin dalam diriku. Kehidupan kecilku bisa berakhir kapan saja, ucap Hanli dalam hatinya. Hanli sangat marah, tetapi dia hanya menatap ke langit. Tanpa bergerak, dia menatap iblis kecil ini dan mulai bertanya-tanya barang apa yang ada di tangannya yang paling tidak berharga. Mo Chae-hwan melihat Hanli ini sebagai seorang anak laki-laki yang tidak canggih dan gelap yang sebenarnya berpura-pura bodoh dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak memperhatikannya, menyebabkan hatinya agak khawatir. Sejak tahun lalu, setelah dia menipu Tuan Mudawu dalam jumlah besar, dia memimpikan orang lain untuk dimanfaatkan setiap malam. Sekarang, setelah semua kesulitan itu, dia punya kesempatan lagi. Tapi pria ini yang tampaknya adalah murid sejati ayahnya tidak bergerak dan bahkan memiliki wajah yang lebih tebal dari tembok kota. Bagaimana dia bisa bersikap begitu keras dan acuh tak acuh terhadap gadis semanis dirinya? Dia tidak punya sedikit pun rasa simpati. Apakah dia tidak menyadari air matanya yang mengalir deras di pipinya? Tetap bersikap acuh tak acuh, dia benar-benar menyebalkan. Udara di langit malam tidak bisa dianggap dingin. Tetapi wajah halus Mo Chae-hwan sedikit berubah menjadi hijau. Kedua matanya menatap tajam ke arah Hanli. Dalam hatinya, dia diam-diam menggertakkan giginya pada kakak magang senior berkulit tebal ini. Saat ini mereka berdua telah berdiri di jalan kecil yang berkelok-kelok melalui halaman belakang selama 1/4 jam sambil menahan dingin. Mereka tidak bergerak sedikit pun. Awalnya, setelah Mo Chae-hwan menyadari bahwa Hanli kebal terhadap 3 jurus pamungkasnya, bersikap imut, bersikap genit, dan menggunakan air mata, dia hanya bisa menggertakkan giginya karena frustasi dan berhenti berjalan. Awalnya, dia bermaksud menggunakan jurus-jurus ini untuk menjebak Hanli, tetapi tidak berhasil. Sekarang, dia hanya bisa menatap Hanli dengan enggan dan menyedihkan, menguci pandangannya padanya, berharap lawannya akan menyerah. Namun saat melihat keadaan Mo Chae-hwan yang menyedihkan, Hanli tanpa sadar tertawa. Ekspresinya benar-benar mengingatkan Hanli pada saudara baiknya Lee Fei-yu. Sebelumnya, setiap kali Lee Fei-yu ingin Hanli membantunya, dia akan menggunakan ekspresi yang sama persis di wajahnya, berharap agar Hanli mau membantunya. Setelah beberapa waktu, Hanli benar-benar kebal terhadap ekspresi seperti ini. Jadi, saat Mo Chae-hwan menggunakan tatapan mata anak anjingnya yang paling menyedihkan ke arah Hanli,
Hanli tetap tidak bergerak, berdiri di sana sambil mengagumi penampilan Mo Chae-hwan. Dia sering menggelengkan kepalanya, menunjukkan sarkasmenya. Di bawah serangan balik Hanli yang ganas, Mo Chae-hwan benar-benar kalah. Dia hanya bisa menghentikan ekspresi anak anjing yang selama ini dia gunakan dan menggantinya dengan ekspresi marah yang ganas. Sebenarnya Mo Chae-hwan sudah mulai menyesali perbuatannya. Jika ibunya mengetahui hal ini, dia takut tidak hanya dia tidak akan bisa menipu Hanli, tetapi dia juga akan merasakan disiplin aturan klan mereka. Saat dia memikirkan hal ini, dia melotot penuh kebencian ke arah Hanli. Anak desa kecil ini tidak bisakah dia memberikannya sesuatu? Tidakkah dia tahu bahwa gadis-gadis itu ada untuk dibujuk? Dia benar-benar tidak lebih dari orang desa, ucap dalam hati Mo Chae-hwan. Saat ini dia telah melupakan permintaan keterlaluannya yang telah dia tuntut sebelumnya dari Hanli. Meskipun Hanli tidak punya pengalaman dalam membujuk gadis-gadis, dia tahu bahwa dia tetap harus meminjam kekuatan dari kediamanmu, dan dengan demikian tidak mampu menyinggung mereka. Akibatnya, setelah kemarahan Mo Chae-hwan membara beberapa saat, dia perlahan-lahan memasukkan tangannya ke dalam jubahnya, mencoba menemukan perhiasan yang cocok untuk menenangkan iblis kecil ini. Hanli akhirnya mengeluarkan botol giok hijau. Di dalam botol itu ada beberapa pil merah menyala yang mengeluarkan aroma yang sangat kuat. Pil-pil ini dikenal sebagai pil pewangi berliku, diminum oleh selir-selir kerajaan. Pil ini tidak memiliki efek lain selain membuat orang yang menelan pil tersebut mengeluarkan aroma yang memikat. Aroma ini tidak hanya bertahan lama dan sedap dicium, tetapi juga dapat memberikan efek tambahan, yaitu melindungi pemakainya dari gigitan serangga. Itulah sebabnya pil ini menjadi favorit di antara selir-selir kerajaan. Namun, memperlakukan pil wangi berliku sebagai hadiah untuk gadis muda itu sungguh disayangkan. Meramu pil ini membutuhkan beberapa bahan utama yang langka dan berharga. Bahkan di tempat yang makmur seperti ibu kota kerajaan, bahan-bahan utama selalu ditemukan dalam jumlah sedikit, tidak dapat memenuhi permintaan istana kerajaan. Pada akhirnya, pil itu hilang seiring berjalannya waktu. Hanli tidak akan pernah meramu pil yang tidak akan membantunya. Namun selama tinggal di Sekte 7 Misteri, ia akhirnya menyerah dan meramu beberapa pil ini untuk Li Feiyu guna membujuk sang Xiu'er karena ia tidak mampu menahan desakan Li Feiyu. Yang dimilikinya hanyalah satu botol dengan hanya beberapa pil yang tersisa. Awalnya Hanli ingin menggunakan pil-pil ini untuk melindungi dirinya dari gigitan serangga. Tetapi sekarang ia hanya bisa menggunakan ini untuk membujuk iblis kecil yang berdiri di hadapannya itu. Hanli melempar botol giok ke arah gadis itu. Mo Chae-hwan meraba-raba botol itu sebentar dan akhirnya menangkap botol giok itu. "Apa ini?" ucap Mo Chae-hwan. Senyum akhirnya muncul di wajah Mo Chae-hwan. Dia akhirnya menerima hadiah dari pria picik di depannya ini. Meskipun ini tidak seberapa, ini cukup untuk membuat senyum di wajah Mo Chae-hwan. Pil ini dikenal sebagai pil wangi berliku dan efeknya sangat mistis, ucap Hanli. Hanli menjelaskan efek pil itu kepada Mo Chae-hwan yang membuatnya sangat senang dan puas. Yang mengejutkan Hanli, setelah gadis itu membuka botol giok dan mencium aromanya, dia segera menutup botol dan mengambil posisi bertahan. Dengan tatapan bertahan melawan orang cabul, dia menatap Hanli dan berkata dengan hati-hati, "Pil ini bukan pil yang bisa membuat orang pingsan atau berfungsi sebagai afrodisiak kan? Kenapa aromanya sangat mirip dengan afrodisiak yang dijelaskan oleh saudara perempuanku? Apa kau berencana melakukan sesuatu yang mesum kepadaku?" ucap Mo Chae-hwan. Setelah mendengar ini, Hanli tertegun cukup lama dan tidak bisa berkata apa-apa. Tiba-tiba dia merasa ingin muntah darah. Pikiran gadis ini terlalu sulit ditebak. Tidak disangka dia benar-benar menyamakan aroma pil pewangi berliku dengan afrodisiak. Sekarang Hanli bahkan tidak tahu apakah dia harus terkesan dengan kehati-hatian wanita ini atau menangis keras karena tuduhan yang tidak adil. "Melihat reaksimu, pil ini tampaknya asli, tetapi aku masih harus membiarkan kakak keduaku mencobanya sebelum aku dapat menggunakannya."
Bagaimanapun, wanita harus mengutamakan kehati-hatian di atas semua yang mereka lakukan. Ucap Mo Chae-hwan memberitahu Hanli hal ini dengan cara yang benar. Lakukan apa yang kau mau, ucap dalam hati Hanli. Hanli yang terdiam hanya bisa terbatuk untuk menutupi rasa malu di wajahnya. Ia merasa akan lebih baik jika ia menjaga jarak dengan iblis kecil ini. Jika tidak, ia tidak akan pernah tahu kapan depresinya akan mendorongnya menuju kematian. Namun jika pil ini memiliki semua efek yang kau sebutkan, aku akan menganggapmu telah lulus ujian. Setelah hari ini, jika kau memerlukan bantuan di kediamanmu, kau dapat mencari Jae-hwan. Aku hanya akan meminta sedikit kompensasi, tetapi sebagai gantinya, aku akan menyelesaikan masalahmu, ucap Mo Chae-hwan mengocok botol sambil tersenyum bahagia. Baiklah, adik magang junior, kakak magang senior memang punya sesuatu yang membutuhkan bantuanmu, ucap Hanli kembali pada sikapnya semula sambil tersenyum tidak tulus. Saat berkata pada Mo Chae-hwan, dia berpikir jahat dalam hatinya. Mencari bantuanmu, seseorang yang rakus uang? Kau bermimpi. Mo Chae-hwan tentu saja tidak bisa mendengar pikiran Hanli. Dia merasa puas karena Hanli telah menurutinya. Tiba-tiba dia merasa bahwa Hanli adalah orang yang cukup menarik dan bahkan cukup rupawan untuk dilihat. Ayo pergi, kakak senior. Aku akan mencarikan kamar yang lebih besar dan lebih baik untukmu agar kau tidak perlu menderita, ucap Mo Chae-hwan tersenyum cerah saat dia memimpin jalan. Berdiri di belakangnya, Hanli akhirnya menghela napas lega saat dia perlahan mengikuti jejaknya. Gadis yang aneh. Dia tidak akan pernah bersama dengannya. Jangan bilang kalau nona yang suka memerintah ini tiba-tiba jatuh cinta pada orang biasa seperti dia. Bahkan jika dia benar-benar jatuh cinta padanya, dia akan langsung menolaknya. Hanya berdasarkan tindakannya yang tidak masuk akal yang sudah sangat sulit bagi Hanli untuk dihadapi. Dia tidak akan pernah bisa menahannya jika mereka benar-benar bersama, ucap Hanli berbicara tentang dirinya sendiri sebagai orang ketiga. Hanli diam-diam berpikir dalam hatinya, dengan tegas mencoret nama Mo Chae-hwan dari daftar calon-calon istrinya.